Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Imcan, jumpa lagi ya di video kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang temanya love ya, cinta. Karena di tengah-tengah kaula muda itu cinta itu jadi virus ya. Para intelektual Ya, para intelektual itu jadi virus. Nah, kira-kira dalam Islam sendiri kedudukan cinta itu seperti apa sih? Atau bagaimana sih penjelasan cinta di dalam Islam? Boleh atau tidak? Atau mungkin tidak sama sekali? Nah, untuk tahu tentang cinta di dalam Islam seperti apa, nah saya hari ini bersama kakak Ana Rashidah. Insya Allah akan berbagi cerita tentang cinta ya, mungkin cinta kepada lawan jenis ya, cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara dan seterusnya ya. Insya Allah nanti akan diulas lebih jauh oleh kakak Ana Rashidah. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kakak Ana Rashidah. Silakan kak. Oke, selamat siang. Assalamualaikum sahabat Imcan. Jadi kalau ditanya ya tentang love ya, ini kan tidak melulu harus orang yang nikah ya, karena saya belum nikah, jangan sampai dibilang wah sok bicara tentang Cinta. love atau cinta, karena kan namanya cinta itu tidak bicara tentang hubungan suami istri saja, tapi ya hubungan bagaimana orang tua ke anak, kakak ke adik gitu. Jadi kalau ditanya tentang cinta, pada dasarnya itu adalah fitrah. Orang akan dipertanyakan ya ketika dia tidak punya rasa kasih sayang, rasa cinta kepada orang lain. Malah jadi tidak normal ya Iya, kak. itu dipertanyakan, pasti dia tidak normal gitu. Karena hewan pun ya tadi bahwa ketika dia mencarikan makan anaknya dan sebagainya, ya dia secara naluriah tadi itu ada rasa, meskipun fitrahnya tidak ada ya, tapi hewan saja kayak gitu, apalagi manusia, bahwa Allah itu Allah itu memberikan yang namanya fitrah kasih sayang gitu. Kalau bicara tentang bagaimana gambaran Islam, jadi kalau di dalam Islam itu ada makna ada namanya gorisa nau gitu. Naluri kasih sayang yang itu diberikan kepada seluruh umat manusia yang diciptakan oleh Allah. Jadi pada dasarnya itu adalah fitrah. Yang menjadi sebuah permasalahan adalah bagaimana menempatkan fitrah ini. Mungkin sampai situ dulu ya, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Iya. Hari ini kan banyak kak ya yang salah mengartikan tentang cinta dan nafsu. Karena hari ini banyak sekali di tengah-tengah para intelektual, kaula muda itu yang selalu mengatasnamakan cinta. Tapi boleh jadi sebenarnya bukan cinta, malah nafsu jadinya kak. Nah, kira-kira pandangan kakak tentang cinta dan nafsu itu seperti apa sih sebenarnya? Jangan sampai ternyata mengatasnamakan cinta, tapi ternyata bukan cinta sebenarnya, tapi malah jatuhnya itu nafsu. Kalau ditanya tentang cinta ya lagi-lagi bahwa landasan cinta itu harus karena Allah gitu. Banyak orang boleh jadi, saya contohkan saja ya, contohnya orang pacaran ya. Katanya suka gitu, cinta kebangetan sampai memperjuangkannya luar biasa. Ada juga yang sampai bunuh diri. Iya, sampai ketika putus itu langsung bunuh diri dan sebagainya, karena memang niatnya bukan cinta karena Allah, makanya terjadi adalah kebablasan lah ya. Itu namanya nafsu untuk mendapatkan sesuatu. Karena kalau nafsu itu kan memang kalau menggebu-gebu itu pasti saya harus mendapatkan itu bagaimanapun caranya, mau cara yang halal mau cara yang tidak bagus, itu namanya nafsu. Tapi nafsu ini tidak melulu ditempatkan di rasa cinta tadi gitu. Ada nafsu makan yang kebablasan, bisa menjadikan orang diabetes kalau makannya semuanya mau masuk. Nah itu ada ya. Jadi itu nafsu itu nggak melulu tentang cinta ya kayak ada nafsu-nafsu banyak nafsu makan, nafsu olahraga, kebablasan. Jadi sesuatu hal yang berlebihan itu namanya nafsu kalau tidak ditempatkan pada tempatnya. Nah, kalau cinta, bicara tentang love itu adalah karunia Allah yang memang perlu ditempatkan pada tempatnya. Ketika memang kita memandang bahwa itu fitrah, bahwa bagaimana caranya fitrah ini tidak bertolak belakang dengan perintah Allah. Makanya digambarkan di dalam Al-Quran kalau kita bicara tentang pernikahan, mana sih wanita-wanita yang harus dinikahi di dalam Islam? Tidak hanya sekedar menikah, biar kakaknya juga dia lihat cantik dinikahi. Jadinya tadi bahwa itu memang perlu diluruskan, karena kebanyakan ya fenomenanya ya kita nggak bisa
apa ya, tidak bisa menutup mata di dalam negara demokrasi hari ini hal-hal yang tidak mungkin sinetron itu bisa kita rasakan. Ibu suka sama anak kandungnya sendiri, kakak suka sama ibunya sendiri gitu. Itu fenomena yang real ada di Indonesia, bahkan kalau kasusnya di luar negeri itu mah banyak ya, karena memang yang ada pada diri mereka sekedar cinta menyukai seseorang tanpa sebuah landasan yang syar'i, yang mana yang harus dicintai, yang mana yang tidak harus dicintai. Maksudnya cintanya itu memang tidak sesuai secara hukum syara gitu. Jadi memang itu makna cinta, itu adalah karunia yang memang fitrah diberikan oleh Allah. Jadi beda dengan nafsu. Nah, kalau dalam Islam sendiri kan bagaimana sih sebenarnya bentuk penyaluran rasa cinta itu? Dalam Islam seperti apa bentuk pengaturannya? Karena jangan sampai kaulah muda di luar sana ya menyalurkan rasa cintanya malah ke arah yang salah. Khawatirnya kan seperti itu. Karena dalam Islam sendiri itu contohnya misalnya Kak, kalau misalnya kita suka sama lawan jenis, misalnya laki-laki misalnya, apakah salah gitu kan? Banyak orang yang mungkin akan jadi bertanya seperti itu, apakah saya salah suka sama si fulan ya, si ini gitu. Nah, kira-kira bagaimana Kak tentang seperti itu? Jadi ceritanya begini ya, jadi menyukai seseorang, karena tadi kan di awal saya katakan tidak ada masalah. Umpamanya contoh ya, Emi-chan atau saya suka si fulan itu tadi, bahwa itu adalah sesuatu hal yang fitrah, wajar-wajar saja. Yang tidak boleh itu adalah tadi menggunakan segala cara untuk mendapatkan dia dengan cara yang tidak syar'i gitu, ataukah si laki-laki ke kita, ataukah si perempuan ke laki-laki itu dengan cara pacaran. Itu yang dilarang di dalam Islam. Bagaimana caranya supaya wanita ini bisa saling saling menyayangi gitu. Makanya di dalam Islam ada yang istilahnya ta'aruf gitu. Ta'aruf, khitbah, kemudian menikah gitu. Makanya kan ini cara syar'i di dalam Islam. Untuk penjelasan lebih dalamnya, karena itu kalau bicara tentang ta'aruf, prosesnya dan sebagainya itu panjang ya. Itu ada di dalam kitab yang memang perlu untuk kita kaji gitu lebih dalam. Karena sebenarnya ketika bicara tentang sampai ke sini, hal yang paling penting itu adalah berhubungan dengan sebelum pernikahan itu apa yang penting gitu. Sistem pergaulan kita perlu tahu dulu, kemudian tentang interaksi laki-laki dan perempuan, tidak harus langsung ke pernikahan. Kita belajar dulu ilmu tentang itu supaya berinteraksi di luar sana dengan akhwat, dengan ikhwan itu sudah kita tahu batasan-batasannya, sehingga ketika kita menyukai seseorang atau laki-laki menyukai seorang wanita atau akhwat, ya tadi datangi orang tuanya, ta'aruf dengan dia, khitbah dia, dan jadikan dia istrinya. Itu secara syar'inya di dalam Islam. Berarti memang dalam Islam itu untuk cinta itu adalah fitrah ya Kak ya, ada pada setiap manusia, itu tidak bisa dipungkiri, itu ada. Tapi mungkin bentuk penyalurannya yang harus hati-hati, jangan sampai ada bentuk penyaluran yang menyimpang, yang sebagaimana Kakak tadi katakan dengan pacaran gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kembali kepada Islam, bagaimana pandang Islam tentang pacaran, ya setahu saya digambarkan bahwa pacaran itu salah satu pintu zina Kak ya, salah satu pintu zina. Nah, sehingga kemudian aktivitas pacaran itu di dalam Islam tentu saja tidak dibolehkan. Tapi hari ini Kak, banyak di luar sana kaula muda atau para intelektual di luar sana yang untuk membenarkan aktivitasnya itu melabelkan syariah pada aktivitas itu, pacaran Islami gitu ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana sih Kak pandangannya Kakak tentang ini, tentang pacaran Islami, dikemas gitu aktivitas itu dengan standar Islami. Nah, dalam Islam apakah memang ada yang seperti itu atau bagaimana sih Kak? Karena banyak kaula muda muslim yang seperti itu Kak di luar sana gitu.
sebelum saya jawab itu ada yang terlupa tentang kasus bagaimana mengimplementasikan cinta itu juga bukan sesama ke lawan jenis, sesama jenis juga ini perlu adalah sesuatu hal yang dikhawatirkan karena ini menjadi sesuatu hal yang merajalela gitu. Kita nggak tahu oh dia bareng teman-teman perempuan semua ternyata pasangan lesbi dan ini adalah fenomena di dunia kapitalis di dalam sistem demokrasi karena memang tadi bahwa hal yang demikian berusaha karena memang ini adalah budaya latah Indonesia yang mengikuti budaya Barat sehingga itu hari ini merajalela sesuatu hal yang ya alhamdulillah kalau di Indonesia ya memang akan diberikan hukuman sosial cuman secara batasan pun di dalam sistem demokrasi hari ini memang tidak orang-orang seperti itu tidak diberikan efek jerah bagaimana supaya satu orang yang lesbi itu tidak mengulangi ataukah tidak tidak menjadi virus di mana-mana karena yang pernah saya dapat ya karena dulu pernah ada kasus begitu orang yang umpamanya dia sudah lesbi dengan ini kemudian dia yang si A-nya pergi dia bisa menularkan ke si B gitu meskipun dia itu tidak itu jadi virus kayak itu jadi virus makanya hati-hati dalam kehidupan sekarang itu berteman sesama laki-laki, berteman sesama perempuan, itu kita serba salah gitu. Perlu hati-hati ya. Mengapa? Karena lagi-lagi sistem demokrasi. Aturan yang ada hari ini bukan aturan berasal dari Allah sehingga orang bebas-bebas saja mengimplementasikan dirinya di mana-mana. Intinya adalah saya jaga kelakuan tapi ternyata sudah melanggar syarat. Nah itu. Kemudian yang tadi tentang bagaimana gitu adakah pacaran islami di dalam Islam ya la taqrabuz zina janganlah kamu mendekati zina saja tidak boleh gitu tatapan antara laki-laki dan perempuan kemudian ketika itu di dalamnya ada nafsu itu namanya sudah zina berpegangan itu namanya sudah zina jadi hal-hal yang mendekati zina di dalam Islam itu adalah sesuatu hal yang dilarang bagaimana banyak orang-orang yang dia pakai kerudung besar dia pakai peci dia di masjid kemudian bareng sama teman akhwatnya ternyata ada ya tadi berkedoknya Islam ternyata tidak ada bedanya dengan aktivitas pacaran yang pasti bahwa pacaran sebelum menikah itu tidak ada dan tidak ada pacaran di dalam Islam. Pacaran itu ada ketika menikah karena makna pacaran itu adalah tadi bergandengan saling menyayangi dan itu dihalalkan ketika seseorang sudah menikah tidak haram hukumnya sebelum menikah makanya ini menjadi sebuah catatan buat anak-anak muda gitu para intelektual di luar sana anak-anak muda kita gak yang memang betul-betul penyaluran hawa nafsu itu di dalam Islam ada. Jadi kalau kita mau menggebu-gebu suka seseorang dan sebagainya, bagaimana Islam mensyariatkan? Maka tadi diminta kita berpuasa gitu, supaya ya tadi Allah Maha tahu ya di balik puasa itu ternyata yang namanya nafsu-nafsu yang demikian, kemudian kita mau menikah kemudian belum ada datang jodohnya ya colek dan kanan saya dengan saya sendiri itu yang menjadi sebuah catatan gitu menjadi sebuah ilmu buat kita untuk senantiasa lebih banyak dekat sama Allah karena Allah Maha tahu lah ya apa yang dibutuhkan. Jadi intinya bahwa tidak ada pacaran Islami di dalam Islam. Jadi itu ya tadi itu juga haram hukumnya. Jadi makanya melihat seseorang itu jangan melihat kulit luarnya. Jangan melihat dia pakai kerudung syar'i. Ya lihat bagaimana ketaatan dia terhadap syariah. Dia pakai peci, dia berjenggot, dia pakai kerudung besar tetapi dia mengajarkan. Iya, itu belum tentu karena bagaimanapun inilah akibat sistem lagi-lagi karena sistem. Orang boleh jadi casingnya saja, caranya saja berpakaian, tapi banyak perlakuan atau banyak tingkah laku yang sebenarnya melanggar syarat. Karena apa? Dia mau istiqomah, tapi karena negara tidak mendukung dia istiqomah, jadinya dia kebablasan. Tidak ada ceritanya bentuk penjagaan negara terhadap dia. Jadi yang bisa kita lakukan penjagaan individu kita. Nah, kalau tidak dengan fondasi yang kuat, bisa terjerumus lah kita, apalagi dengan berbagai macam interaksi di luar sana. Luar biasa dengan pemahaman yang berkembang. Ini sangat punya potensi untuk menjatuhkan kita sebagai seorang muslim.
Tadi Kak cukup menarik tadi, ada kata negara Kak. Nah, kira-kira peran negara di sini untuk menghentikan virus nira jambu yang mungkin salah penyaluran atau salah kapal tadi, seperti apa sih seharusnya peran negara dalam hal ini agar bentuk-bentuk hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi ada yang mungkin bunuh diri gara-gara putus cinta ya, atau ada yang hamil di luar nikah mereka dan seterusnya, itu tidak akan terjadi gitu ya ketika mungkin peran yang tadi ya, peran negara itu Kak. Nah, kira-kira seperti apa sih seharusnya peranan negara dalam hal ini Kak? Jadi ketika kita bicara tentang ini maka ada pilar ya, pilar penokoh, pilar penjaga untuk individu. Makanya pilar pertama adalah keluarga. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana supaya perzinahan itu tidak ada, jadi memang perlu dari keluarga gitu. Keluarga pun harus punya paham Islam. Jangan sampai anaknya mau untuk tidak melanggar hukum syara, tapi orang tuanya malah melegalkan. Kenapa tidak pernah ada laki-laki mendatangi kamu di rumah gitu. Itu adalah bahasa-bahasa ya. Maksudnya bahwa inilah fenomenanya gitu. Kadang anaknya dalam proses berhijrah tapi orang tuanya mempertanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masyarakat. Itu masyarakat bagaimanapun tadi bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh kepada seseorang. Seseorang mau individunya sudah mulai melakukan hijrah step by step, datang ke lingkungan atau dia tidak mendapatkan lingkungan yang baik buat dia, sudah bisa lama-lama sudah buka kaos kaki, lama-lama kerudungnya yang tadinya panjang semakin naik, lama-lama kebablasan dibuka gitu. Yang tadinya dia pakai gamis boleh jadi potongan dulu, lama-lama pakai celana panjang. Ini adalah realita gitu ya. Pengaruh lingkungan cukup bisa mempengaruhi biasa ya. Jadi memang makanya kita memang harus mencari teman-teman yang luar biasa gitu, menjaga ketaatan kita dalam hijrah. Lingkungan negara, nah negara kan ketika bicara tentang negara maka ini berbicara tentang hukum, berbicara tentang aturan. Nah, aturan kan itu mengikat. Permasalahannya adalah negara tidak mengatur dalam tataran-tataran seperti itu. Dia mengatur ya ketika umpamanya ada orang dilecehkan, kalau dia tidak melaporkan maka itu tidak menjadi sesuatu hal yang istilahnya dipidanakan. Karena kan ceritanya tidak melapor berarti suka sama suka gitu. Jadi itu paradigmanya. Kalau dia dipidanakan ketika dia melapor. Nah, ini adalah negara, karena negara tidak ada tuh di dalam negara tentang bagaimana aturan menutup aurat. Itu nafsi-nafsi karena memang maknanya sekularisme ya. Sekularisme itu adalah memisahkan kehidupan dengan agama, sehingga permasalahan individu dan agama itu adalah urusan dapur individu masing-masing gitu. Yang diatur itu adalah urusan apa? Ya berhubungan dengan urusan sosial saja, pendidikan di dalam sistem kapitalis hari ini, sistem keamanan atau sistem politik luar negeri, sistem politik dalam negeri, kemudian sistem pergaulan itu tidak diatur gitu. Intinya adalah tidak saling merugikan orang lain. Itu adalah sesuatu hal yang sah-sah saja. Jadi ini akibat apa? Aturan yang lahir dari aturan manusia gitu. Karena memang negara hari ini menjadikan manusia sebagai patokan membuat hukum. Kita tahu Emi Chan tahu nggak apa ada orang di belakang sana atau tidak? Sekarang? Iya. Nggak tahu, karena tahu lihat. Jadi ini menggambarkan bahwa Emi itu adalah orang yang lemah. Kebayang nggak? Orang yang lemah, statusnya kita adalah manusia, individu yang punya kelemahan, diminta untuk mengatur masyarakat yang notabene dia banyak kelemahan. Kira-kira bagaimana? Tidak bisa. Jadi hancur nggak itu negara? Jadi memang betul-betul memang karena memang aturan yang dibuat di dalam sistem demokrasi itu adalah aturan buatan manusia, dan ini kan harusnya mengikat semua orang kan. Ada di dalamnya yudikatif, eksekutif dan legislatif. Itu kan tadi bahwa semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi apakah hukum jahiliyah yang kamu kehendaki gitu ya. Jadi memang ini menjadi sebuah gambaran bahwa jangan sampai kita ridho dengan hukum-hukum yang diatur oleh manusia, karena hukum yang datang dari Allah itu jauh lebih sempurna, jauh lebih baik bisa mengatur kaum muslim ketimbang hukum manusia gitu. Jadi lagi-lagi hal-hal yang tadi dilakukan pemerkosaan LGBT ataupun mungkin perzinahan dan sebagainya
sebagainya itu bisa terpenuhi ketika mungkin aturan itu bagian dari Islam, karena Allah lah yang mengetahui kelemahan hambanya, sehingga aturan itu harus mengembalikan kepada aturan Islam yang kafa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk penjara, naungan itu adalah khilafah. Masya Allah, luar biasa. Ya. Ya, luar biasa sahabat Incan. Tema kita hari ini tentang love, tentang cinta. Ya, kenapa hari ini kita bahas tentang cinta? Karena banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul karena cinta gitu ya. Nah, sehingga ketika kita sebagai seorang muslim, tentu saja karena kita punya aturan, punya standar, ya tidak boleh keluar dari standar atau aturan itu. Nah, bagaimana tahu aturan dan standarnya seperti apa? Nah, itu tidak lepas dari ya belajar, tentu saja mengkaji tentang hal itu, sehingga kemudian dengan adanya aturan itu, standar itu, ya nanti kita tidak akan bisa keluar dari apa yang tidak diperbolehkan di dalam Islam atau menyimpang ya bahasanya. Nah, mungkin itu saja untuk tema hari ini tentang cinta, tentang love, dan terima kasih Kakak Ana Residah sudah berbagi ceritanya, ilmunya tentang cinta, tentang love di dalam Islam seperti apa. Dan buat sahabat Incan, ya jangan macam-macam ya. Jadi ya harus hati-hati, jangan sampai ternyata yang selama ini kita lakukan malah itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, sampai sini kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.